Baiklah, halo semuanya. Pada chapter kali ini berjudul Kepala Keluarga Ari. Melanjutkan chapter sebelumnya, saat kepala keluarga Kunetan datang, Kunetan langsung menyerang para monster yang keluar dari sumur menggunakan kekuatan petir di jarinya. Dengan sangat mudah, kepala keluarga Kunetan mengalahkan monster-monster tersebut. Saat Tirisa Ungu melihat petir-petir itu, dia merasa apakah itu kepala keluarga Kunetan. Petir itu sama saja seperti biasa. Lalu Tirisa Ungu pun mengenali kepala keluarga Kunetan dan mengatakan masih terlalu pagi untuk bertemu dengannya. Jadi ia ingin bersembunyi di laut. Saat hendak menyelam, kepala keluarga Kunetan membekukan seluruh laut dengan salah satu kemampuannya, yaitu es. Kepala keluarga Kunetan menyapa Tirisa Ungu dan mengatakan sudah lama sekali ia tidak melihat Tirisa. Ia hampir tidak mengenalinya. Kepala keluarga Kunetan pun juga mengatakan bahwa sejak hari itu, Tirisa di luar retakan, disegel atau punah. Kepala keluarga Kunetan akan berpura-pura tidak melihat Tirisa Ungu karena ia tidak punya waktu untuk berurusan dengannya sekarang. Jadi ia memintanya untuk melepaskan Baekryun dan pergi tanpa mengganggunya. Sebagai imbalannya, jangan menghalangi jalanku dan lepaskan reguler yang telah kamu tangkap itu. Pergilah sekarang sebelum aku masih membiarkanmu pergi, karena keluarga Ari akan segera membanjiri tempat ini. Tirisa Ungu pun setuju. Lalu Tirisa Ungu pun mengatakan sesuatu kepada Baekryun. Kita berpisah seperti ini hari ini, tapi akan tiba hari di mana kita akan bertemu kembali. Suatu hari nanti, jika V telah kembali. Baekryun pun hanya terdiam karena bingung siapakah V itu. Pada panel selanjutnya, Urek Majino membebaskan dirinya dari perban milik Arizen menggunakan tinju senjunya. Arizen pun berpikir Urek sangat luar biasa dan memang seorang irreguler seperti yang dikatakan oleh pengawas ujian lantai 4. Tiba-tiba sekelompok monster datang dan Arizen menyadari bahwa sumur telah dibuka. Putri jahat tanpa nama melihat siluet bercahaya dan mengatakan itu adalah wujud asli dari ular air. Putri jahat tanpa nama bisa merasakan itu bagian utamanya. Kita harus mengikutinya sebelum kita kehilangannya. Jadi putri jahat mulai mengejarnya. Lalu Lady Mako memarahi Aprion dan juga Latour karena tidak berhasil menghentikan Urek Majino. Lalu putri jahat tanpa nama meminta Aprion dan juga Latour untuk datang ke tempat yang telah dia sebutkan karena ular itu muncul dan mereka harus menangkapnya. Chapter berpindah. Arizen mulai menghancurkan beberapa monster yang keluar dari sumur, lalu meminta kepada bawahannya apapun yang terjadi, tangkap semua orang yang melarikan diri dan meminta untuk memberitahu keluarga Ari bahwa sumur telah dibuka dan kemudian situasinya menjadi kacau. Arizen kemudian melihat sebuah kilat dan Urek memberitahunya bahwa itu adalah Edumon, pasti telah tiba. Arizen pun lalu bertanya, siapa itu? Lalu Urek mengatakan, itu adalah Kunetan. Dia yang memamerkan bahwa dirinya terkenal dan berasal dari keluarga tertentu. Urek Majino pun lalu bertanya pada Arizen. Dia bilang dia sangat terkenal, kau tidak mengenalnya. Arizen pun hanya terdiam dan bergumam. Jika itu adalah Kunetan, itu adalah kepala keluarga Kunetan sendiri. Memanggilnya dengan menggunakan nama seseorang yang berstatus tinggi. Betapa sombongnya Urek Majino ini. Arizen seakan-akan tidak mempercayainya. Lalu geram jahat menelpon Urek Majino menggunakan poketnya dan memberitahu bahwa mereka telah berhasil mengevakuasi semua orang di dalam gedung. Kemudian Urek pun mengerti dan memberikan pesan kepadanya untuk memberitahu semua orang untuk tetap bersembunyi dengan tenang sampai dirinya kembali. Kemudian Urek pun merasa karena semua orang telah melarikan diri, Urek bisa bernapas lega dan saatnya untuk pergi beraksi. Urek pun dengan sangat cepat pergi ke tempat kepala keluarga Kunetan. Arizen pun yang melihat itu terkejut karena dia sama sekali tidak bisa bereaksi terhadap kecepatan milik Urek Majino. Lalu Arizen pun memerintahkan bawahannya untuk pantau terus Urek Majino setiap saat. Chapter berpindah ke sumur di tengah laut. Kepala keluarga Kunetan menyuruh mereka untuk bersembunyi dan melompat ke arah laut. Baekryun pun yang melihat kemampuan kepala keluarga Kunetan sangat takjub.
Kepala keluarga Kunetan mulai menyerang kembali monster-monster tersebut menggunakan spearnya. Lalu di belakangnya ada sebuah monster yang mencoba menyerangnya. Akan tetapi kepala keluarga Kunetan dengan mudah menghindarinya dan menghancurkan monster itu. Lalu Urekmasino pun tiba dan memanggil nama Baekryun. Urekmasino merasa lega karena Baekryun baik-baik saja. Kemudian Urek pun berkata kepada kepala keluarga Kunetan, "Kerja bagus, Edumon." Mendengar hal itu dari Urekmasino, kepala keluarga Kunetan sangat kesal, meminta Urek untuk diam dan kenapa Urekmasino baru datang sekarang setelah memanggilnya. Kepala keluarga Kunetan juga mengatakan karena Urekmasino selalu membuat keributan dimanapun dia pergi. Lalu kepala keluarga Kunetan meminta bantuan Urekmasino karena dia harus menangkap makhluk-makhluk itu yang melarikan diri sebelum dia tiba. Urekmasino pun dengan santai, "Orang-orang yang melarikan diri, apa peduliku?" Tiba-tiba ada suara yang mengatakan, "Hei idiot," dan diiringi gelombang besar mulai terbentuk dan menyapu para monster-monster itu. Kepala keluarga Kunetan pun menyadari bahwa gelombang Senzu ini tidaklah asing. Lalu sesosok muncul di langit dengan robot di belakangnya. Wanita itu pun menghadap kepala keluarga Kunetan dan bertanya, "Urusan apa yang membawamu turun jauh-jauh ke sini, Kun Ethan?" Lalu kepala keluarga Kunetan mengatakan bahwa kepala keluarga telah berkenalan dan hadir secara langsung. Lalu kepala keluarga Kunetan pun menyapa, "Sudah lama sekali, Shin Ari." Diperlihatkanlah sosok dari kepala keluarga Ari, yaitu Arisin, seorang wanita yang sosoknya seperti seorang elf dengan daun telinga yang runcing. Lalu kepala keluarga Kunetan mengatakan bahwa Arisin pasti telah lupa karena sudah lama sekali. Jika sensunya bersentuhan dengan listrik Etwan, dia akan tersengat listrik. Arisin pun berkata, "Ups," dan mulai tersambar petir. Kepala keluarga Kunetan pun mengatakan, "Dasar idiot." Lalu Arisin pun berkata, "Sudah terlambat kau untuk mengingatkannya, dan mengapa jauh-jauh turun ke sini, Kunetan?" Urekmasino pun dan Baekryun yang melihat Arisin berkata, "Jadi dia juga seorang kepala keluarga." Chapter kali ini telah diberikan hal yang menarik, yaitu yang pertama adalah Teresa mengenali para petualang agung, lalu sosok yang telah dijanjikan dan ditakdirkan untuk kembali ke menara, yaitu V, yang telah berkaitan langsung dengan Baekryun. Dan kedua adalah selama sewe Tower of God dan juga Urekmasino, kita telah diperlihatkan munculnya 6 kepala keluarga, mulai dari seri Tower of God, yaitu kepala keluarga Pobido Gustang, lalu kepala keluarga Lobobia Tromere, kepala keluarga Arihon, kepala keluarga Yonhana atau Yonyirang, dan juga kepala keluarga Kunetan. Lalu sekarang di seri Urekmasino, kita telah dimunculkan dengan sosok penguasa lantai 4, yaitu kepala keluarga Arisin. Mungkin kedepannya prediksi Mimin adalah kepala keluarga Tubere, karena saat season 2 Tower of God, saat Urekmasino bertarung melawan Bam, Urekmasino mengklaim untuk bisa menghentikannya setidaknya harus membawa opera, yaitu sebuah lighthouse yang paling canggih yang hanya ada 2 di menara. Urekmasino pun juga mengatakan, tetapi opera pun hanya bisa menghentikannya 0,1 detik. Baiklah, sekian pembahasan untuk chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.